Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang ya di semester 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Yang pastinya tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, di sini Ustazah ada beberapa fenomena di sekitar kita. Salah satunya adalah burung bermigrasi. Kawanan burung yang bermigrasi seperti yang ada di gambar. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa burung-burung ini tidak pernah tersesat? Ternyata teman-teman, eh, di dalam tubuh burung atau burung ini ketika bermigrasi menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya, sehingga menciptakan peta navigasi yang dapat dimanfaatkan dan dapat memanfaatkan medan magnet bumi. Sehingga si burung ini tidak akan pernah tersesat ketika bermigrasi. Nah, contoh selain burung, yaitu ini adalah sebuah Nah, kereta ini merupakan kereta maglev. Kereta maglev ini adalah kereta yang paling cepat di dunia untuk saat ini. Nah, di mana pada setiap dinding lintasannya tadi itu adalah dipasang magnet sehingga tidak menggunakan lintasan atau rel seperti kereta pada umumnya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah kalian mempelajari materi magnet ini, kalian dapat menjelaskan 3 cara membuat magnet. Yang kedua yaitu menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2, 3, atau 4 bagian. Oke, sebelum lanjut kita bahas sedikit ya, apa sih magnet itu? Apa itu magnet? Mungkin kalian ketika di SD atau ketika pembelajaran IPA atau ketika yang lainnya kalian pernah mendengar kata magnet. Nah, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lainnya yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Nah, magnet itu juga mempunyai kutub. Bukan hanya bumi ya, teman-teman yang punya kutub. Kalau bumi kan punya kutub utara dan selatan. Begitu pula dengan magnet. Kutub magnet ada kutub utara atau biasa dilambangkan dengan huruf U atau N atau North. Kemudian yang kedua adalah kutub selatan atau ditambahkan dengan huruf S. Ini adalah kutub-kutub pada magnet. Nah, jenis-jenis magnet itu ada apa saja sih? Jenis-jenis magnet itu ada banyak, teman-teman. Ada yang bentuknya seperti ini, yaitu magnet U, karena hurufnya seperti huruf U. Kemudian yang kedua ada magnet tapal kuda. Nah, biasanya magnet ini dimanfaatkan oleh kusir atau pengendali kuda itu di bawah kakinya. Jadi dipasang di bawah kakinya di mana ini berfungsi sebagai reseptor atau rangsangan suara kepada si kuda atau sehingga dikatakan magnet tapal kuda. Yang ketiga yaitu magnet bentuk batang. Magnet batang, terus kemudian ada magnet silinder dan yang terakhir adalah magnet cincin. Sebenarnya ada satu lagi yaitu magnet jarum. Biasanya pada kompas atau digunakan pada kompas. Nah, garis gaya magnet itu adalah di mana wilayah atau tempat yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, seperti apa?
Pola medan magnet ini digambarkan dengan garis-garis berupa garis lengkung dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi, nah ini teman-teman, kalau digambarkan geraknya seperti ini. Jadi, dari N atau utara ke kutub S atau kutub selatan. Nah, garis gaya magnet pada kutub utara itu dia selalu mengarah keluar atau keluar menuju ke kutub selatan. Nah, ini contoh lagi yang kedua. Bagaimana dengan interaksinya? Nah, untuk interaksinya, jika kutub yang senama akan tolak menolak. Contohnya ini. Ini di sini ada warna merah, warna biru dengan merah, maka akan tarik menarik. Atau sebaliknya, warna merah dengan warna merah, di mana merah adalah utara, maka akan tolak menolak. Seperti pada gambarnya ya. Kemudian sifat atau bahan magnet. Nah, di mana ini ada sebuah batang atau magnet batang di mana kondisi awalnya adalah ada kutub utara dan selatan. Kemudian dipotong-potong menjadi 3 bagian. Nah, di 3 bagian yang setelah dipotong tadi, dia juga akan membentuk kutub utara dan selatan. Jadi, ketika magnet dipotong, maka tiap potongannya magnet akan membuat sepasang kutubnya lengkap, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik atau cara membuat magnet. Jadi cara membuat magnet itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah menggosok, yang kedua adalah induksi, yang ketiga adalah elektromagnetik. Nah, yang kita bahas kali ini hanya 2 saja, yaitu dengan menggosok dan dengan induksi. Oke, kita mulai dengan menggosok dulu. Di sini ada sebuah batang besi di mana di atasnya ada sebuah magnet batang yang digosok-gosok. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Apa yang akan terjadi pada besinya? Nah, dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur atau searah pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik menjadi magnet. Jadi, yang pertama kali atau menggosoknya searah sesuai, maka dia akan ikut juga dengan kutub magnet. Jadi, misalkan merah digesek seperti yang ada di gambar, digosok terus sehingga akhirnya yang ujung menjadi kutub utara dan kutub selatan. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi atau dengan cara mendekatkan. Jadi hanya magnet kemudian didekatkan dalam sebuah paku, maka paku ini akan bisa menarik serbuk besi. Nah, untuk bagaimana? Untuk induksi ini dia harus antara magnet dengan pakunya harus berbeda. Bila besi dan baja didekatkan dan tidak menyentuh pada bagian bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet tersebut. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan cara induksi. Jadi induksi itu hanya sekedar mendekatkan, kemudian bagian bawah atau yang akan diubah menjadi magnet akan menjadi magnet ketika mendapat induksi. Nah, untuk induksi ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan sebuah magnet. Nah, itu teman-teman dua cara membuat magnet. Nah, cara yang ketiga yaitu induksi elektromagnetik yang akan kita bahas pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya. Gimana teman-teman penjelasan sekilas tentang kemagnetan dan magnet? Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa juga hubungi Ustadzah langsung. Nah, teman-teman terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.